Ye Chen sudah tua dan jujur, lalu pergi bersama lelaki tua itu. Dia menggulung Ye Chen dan menghilang di tempat itu. Ye Chen terkejut dalam hati, terlalu cepat, kekuatan apa yang dimiliki orang tua untuk berkultivasi. Namun dalam sekejap, keduanya muncul dalam retakan besar, dan Ye Chen merasa seperti hari itu juga. Ye Chen melihat retakan besar ini, retakannya rapi dan tak tertandingi, seperti terbelah oleh pedang. Di mana ini? Tanya Ye Chen. Retakan ini disebut belahan. Itu terjadi di tahun-tahun yang jauh, dan disetujui oleh pedang orang yang kuat di dunia. Kata lelaki tua itu. Ye Chen terkejut, dan benar-benar terpotong oleh pedang. Kedua pria itu sampai di ujung belahan, dan puncak yang muncul di depan Ye Chen adalah puncak yang menjulang tinggi. Sekilas, Ye Chen melihat ada beberapa bangunan tua di gunung, beberapa di antaranya adalah reruntuhan istana berjalan. Ini adalah sekte pelatihan. Lelaki tua itu mendesah melihat reruntuhan gunung itu. Ini sekolah pelatihan. Ye Chen terkejut. Meskipun sekolah tubuh murni hancur, itu adalah pintu klan yang kuat dari skala istana-istana ini. Seberapa kuat sekte pelatihan pada tahun itu, ada banyak orang kuat di sekte itu, dan ada banyak murid. Cahaya di mata lelaki tua itu bersinar, dan sepertinya mengingat apa, aku hanya seorang murid sekte pelatihan, dan aku melihat sekte itu hancur. Orang tua itu memiliki kebencian yang kuat di matanya. Setelah bertahun-tahun, masih sulit untuk dilepaskan. Dia masih ingin membangun kembali sekte pelatihan dan membalas dendam semua orang dari sekte latihan. Bagaimana sekolah latihan itu hancur? Tanya Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan pembunuhan dan kemarahan di matanya, berkata, karena trik tubuh emas 9 putaran. Trik tubuh emas 9 putaran. Trik tubuh emas 9 putaran adalah kitab suci paling kuno dalam latihan kultivasi tubuh, dan itu adalah harta yang diimpikan oleh banyak praktisi. Saya melatih leluhur lama di tubuh masa lalu secara tidak sengaja dari gua pelatihan tubuh yang kuat untuk mendapatkan rahasia tubuh emas 9 putaran yang lengkap, sehingga sekolah ini berdiri. Dalam beberapa dekade, klan pelatihan mulai berkembang pesat, melampaui banyak sekte dan akhirnya menjadi klan kelas 1 di Zhao. Pada saat itu, sekte pelatihan sangat kuat dan berkuasa, dan itu adalah seluruh kerajaan Zhao. Bahkan keluarga kerajaan harus menghormatinya di hadapanku. Leluhur tua itu tahu bahwa rahasia tubuh emas 9 putaran itu penting, jadi bukan inti dari klan yang tidak dapat mengolah sajak tubuh emas 9 putaran, dan itu bukan kitab suci yang lengkap. Para murid lainnya hanya mempraktikkan metode kultivasi yang dipelajari leluhur Zhong dalam rahasia tubuh emas 9 putaran. Kemudian, beberapa murid inti sekte memberontak dan mengungkapkan berita itu, dan kemudian membawa bencana kehancuran sekte latihan. Orang tua itu sangat kesakitan dan benci memotong pengkhianat itu menjadi ribuan bagian. Saya juga salah satu murid inti saat itu. Saya tidak menonjol di antara murid inti. Namun, ketika klan itu hancur, guru mengajarkan saya rahasia tubuh emas 9 putaran, sehingga saya tidak dapat menghancurkan warisan sekte pelatihan. Petik 2. Saya dipukul oleh Tuan dan dikirim pergi oleh Sentong yang agung. Ketika saya bangun dan kembali ke sini, ada di seluruh tubuh dan menjadi sepotong reruntuhan. Orang tua itu memiliki ingatan segar tentang semua itu, dan tidak pernah melupakan pemandangan kejam dan berdarah yang dilihatnya setelah dia kembali. Selama bertahun-tahun, saya telah berlatih keras dan telah melakukan banyak hal yang berbahaya. Sampai sekarang, saya masih belum membangun kembali sekte pelatihan, saya malu dengan patriark, saya merasa bersalah kepada semua orang dari klan pelatihan. Berlatihlah menyalahkan diri sendiri. Setelah mendengar ini, Ye Chen sangat sedih dan terhibur, guru tahu bahwa hubungan antara sekte kultivasi sangat besar. Jika tidak ada kekuatan yang kuat, trik tubuh emas 9 putaran dapat diambil, dan tidak akan ada harapan untuk membangun kembali sekte pelatihan. Petik 2. Saya tidak memiliki harapan untuk membangun kembali sekte pelatihan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat membangun kembali sekte pelatihan, meneruskan sekte pelatihan lagi, dan menjadi gerbang pertama di negara bagian Zhao lagi, bahkan yang pertama di wilayah timur. Melihat mata lelaki tua itu yang tegas dan penuh harap, Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya pasti akan menyelesaikan keinginan guru dan membangun kembali sekolah kultivasi.
Lian Lao mengangguk senang dan berkata perlahan, tahun itu, guru mengajarkanku 9 keterampilan tubuh emas, tetapi juga mengatakan kepadaku bahwa aku adalah tempat rahasia kultivasi tubuh, dan aku akan membawamu sekarang. Ye Chen mengikuti lelaki tua itu ke gunung, melewati reruntuhan, melalui banyak reruntuhan, Ye Chen mengikuti lelaki tua itu ke istana yang sangat besar dan kumuh. Banyak bagian istana runtuh, dan ada reruntuhan di mana-mana. Setelah berjalan, mereka sampai di sebuah bebatuan. Bebatuan itu telah runtuh. Lelaki tua itu telah memasuki celah yang hanya bisa dilewati satu orang. Ye Chen mengikutinya. Setelah berjalan sekitar beberapa meter di celah seperti itu, tidak ada jalan. Orang tua itu tidak tahu di mana tangan itu menyentuhnya. Batu yang ada di depan mereka disingkirkan dan sebuah lubang pun muncul. Ye Chen mengikuti lelaki tua itu dan masuk, dan batu itu tertutup lagi. Ini adalah gua besar, dengan mutiara-mutiara cemerlang di dinding batu, yang bersinar. Ini adalah inti dari sekte latihan kita. Tidak seorang pun tahu tempat ini kecuali sesepuh dan patriark. Lelaki tua itu berkata, kedua lelaki itu pergi ke banyak posisi spiritual. Ini adalah patriark dan sesepuh dari Maha Guru Sekte Tubuh Pemurnian kita. Yang teratas adalah pendiri Sekte Tubuh Pemurnian. Berlututlah dan sembahlah patriark. Lian Lao tampak serius. Ye Chen berlutut dan melakukan upacara besar untuk menyembahnya. Setelah itu, dia berkata, kamu dapat dianggap sebagai murid inti dari Sekte Tubuh Pemurnian sejati, dan kamu memenuhi syarat untuk berlatih formula tubuh emas 9 putaran. Hati Ye Chen adalah leng, memang begitu. Sebelum itu, bahkan guru memberinya formula tubuh emas 9 putaran. Lelaki tua itu berbalik dan berkata, alasan mengapa pendiri mendirikan sekolah tubuh pemurnian di sini adalah karena dia menemukan tempat ini selain medan di sini. Ini adalah tempat di mana guru besar menemukan formula tubuh emas 9 putaran. Ini adalah gua orang kuat dan kuburannya, kata lelaki tua itu. Ye Chen terkejut, dan Lian Lao kemudian berkata, guru besar tidak hanya mendapatkan formula tubuh emas 9 putaran di sini, tetapi juga menemukan tempat lain, yang sangat berguna bagi para biksu pemurni tubuh. Oleh karena itu, leluhur tua itu mengubah gunung dan mengubur gua di dasar. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Di mana tempat lainnya? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ikutlah denganku, memurnikan cara misterius lama. Ye Chen mengikuti Lian Lao melalui sebuah lubang di depannya. Tiba-tiba, sebuah kolam darah dengan diameter sekitar 2 zang muncul di depannya. Kolam darah itu memiliki darah yang sangat kental dan mengeluarkan napas yang kuat. Ini adalah harta keduaku selain formula tubuh emas 9 putaran. Orang tua itu bersungguh-sungguh. Ye Chen melihat ke kolam darah. Darah di kolam darah itu berwarna merah tua, dengan napas yang kuat. Menurut ahli pemurnian darah, efek dari ahli pemurnian darah seharusnya ditemukan pada ahli pemurnian darah. Setelah itu, sang patriark menetapkan bahwa hanya calon patriark yang dapat menggunakan kolam darah untuk kultivasi. Namun, untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte pemurnian tubuh, sang Grandmaster memurnikan darah dari kolam darah menjadi beberapa cairan tubuh yang dipadamkan untuk dipraktikkan oleh para murid inti. Ini adalah alasan kedua mengapa sekte Lianti dapat menjadi lebih kuat. Lian Lao menghela nafas, saya datang ke sini untuk berlatih nanti, dan saya telah mencapai apa yang saya miliki sekarang. Namun, semakin baik baptisan pertama dari kolam darah ini, semakin buruk efeknya. Lian Lao melirik Ye Chen dan berkata, lepaskan pakaianmu dan masuklah untuk dibaptis. Jika kamu dibaptis, itu berarti kamu akan menjadi pemimpin sekte pemurnian tubuh di masa depan. Petik 2. Ye Chen tidak terlalu terkejut. Tujuan membawanya ke sini adalah untuk membaptisnya di kolam darah ini. Ye Chen melepas pakaiannya dan melompat ke kolam darah, yang jauh lebih tebal dari yang dibayangkan Ye Chen. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu bisa. Semakin lama waktunya, semakin baik efeknya. Lian Lao duduk di satu sisi dan berkata dengan lemah. Guru, berapa lama rekaman terpanjang Lian Tizong? Ye Chen bertanya. 1 jam. Cara lama itu ringan. Ye Chen mencatatnya di dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Chen merasakan kekuatan teror menyerbu ke arahnya dan menembus ke dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat, mendominasi ke dalam tubuhnya,
rasa sakit yang tajam datang, sehingga Ye Chen langsung menegang, pikirannya berdengung. Ye Chen mengerti saat ini mengapa rekaman terpanjang hanya 1 jam. Untuk bertahan 1 jam di bawah dampak yang begitu mengerikan, tekad dan ketekunannya sangat mengerikan. Orang tua itu memperhatikan seluruh tubuh Ye Chen, urat-urat biru meledak di samping kolam darah, dan wajahnya ganas. Dia tahu bahwa kekuatan itu mulai berdampak pada tubuh Ye Chen. Dia sangat menyadari rasa sakit pembaptisan di kolam darah ini. Ketika dia membaptis di sini, dia menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk menahannya selama 1 jam. Itu juga karena kehancuran klan, kebencian yang kuat di dalam dirinya hati, dan keyakinan bahwa ia ingin menjadi kuat. Jika kita tidak memiliki keyakinan itu, saya khawatir kita tidak dapat bertahan selama 1 jam, dan bahkan lebih mustahil untuk mencapai apa yang kita miliki sekarang. Saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan di kolam darah. Lian Lao menghela nafas, berharap Ye Chen akan melampauinya. Dengan cara ini, rekonstruksi Lian Tizong penuh harapan. Karena baptisan kolam darah dapat membuatku lebih kuat, aku harus bertahan lebih lama. Ye Chen menggertakkan giginya, dan wajahnya berubah bentuk karena rasa sakit, tetapi dia memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Ye Chen akan memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam kolam darah, memurnikan yang lama melihat ini, dalam hatinya ada yang terkejut, dalam hatinya ada yang gembira, juga ada yang khawatir. Kekuatan teror terus-menerus memengaruhi tubuh Ye Chen. Ye Chen merasa bahwa setiap sel di tubuhnya telah terpengaruh. Rasa sakit yang mengerikan membuat seluruh tubuh Ye Chen kejang, dan kepalanya seperti kesurupan, tetapi Ye Chen menggigit giginya dan membuat dirinya cukup terjaga. Seiring berjalannya waktu, setengah jam tampaknya berlalu dengan cepat, tetapi juga tampaknya berlalu dengan lambat. Ye Chen merasa seolah-olah dia akan dicairkan dan ditelan oleh kekuatan mengerikan dari kolam darah. Seluruh daging dan darah manusia secara umum runtuh, dan seluruh tubuhnya tidak berdaya. Namun, Ye Chen menemukan bahwa di bawah pengaruh kekuatan ini secara terus-menerus, setiap sel dalam tubuhnya menjadi semakin aktif, dan memiliki ketangguhan yang sangat kuat. Ye Chen segera memulai formula tubuh emas 9 putaran dan mulai berlatih sambil menerima baptisan. Setelah menjalankan formula tubuh emas 9 putaran, Ye Chen tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan dalam kolam darah berdampak padanya lebih cepat, dan lebih ganas. Kekuatan yang kuat terus-menerus memasuki tubuh Ye Chen. Ye Chen menderita rasa sakit yang lebih mengerikan, dan mulai menyerap kekuatan ini dengan formula tubuh emas 9 putaran. Awalnya, kolam darah yang tenang mulai menyebarkan riak, yang terus-menerus ganas, dan akhirnya seluruh kolam darah terbalik. Refining Old ketakutan melihat pemandangan ini, benar-benar terkejut. Ye Chen ada di kolam darah. Jadi akan ada begitu banyak gerakan. Dalam sejarah Lian Tizong, tidak pernah ada situasi seperti ini, yang benar-benar membuat Lian Lao curiga. Kolam darah bergulir, terus-menerus, tidak ada hentinya. Dengan cara ini, setengah jam berlalu. Lian Lao menghela napas lega, dan wajahnya menunjukkan senyum bahagia. Ye Chen akhirnya melampaui waktunya. Selama kamu bisa bertahan selama setengah jam, itu sangat bagus. Lian Lao berkata dengan gembira. Namun, dalam kegembiraan ini, 1 jam lagi berlalu. Lian Lao tidak bisa tenang. Ye Chen telah bertahan selama 2 jam, yang jauh lebih lama dari yang dia harapkan. Jika genangan darah tidak terus mengalir, dia benar-benar khawatir apakah sesuatu telah terjadi pada Ye Chen. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertahan selama 2 jam? Namun, setelah 1 jam demi 1 jam, Lian Lao tampaknya mati rasa dan terbiasa dengannya. Ini adalah orang aneh dan monster. Sudah 12 jam, apa yang dilakukan bocah ini? Mengapa kamu belum keluar? Lian Lao mengerutkan kening. Ye Chen tidak akan berlatih tanpa henti, kan? Ye Chen di kolam darah telah mencapai kondisi tanpa pamrih. Seluruh tubuhnya sebenarnya adalah lapisan cahaya keemasan yang samar, rasa sakit yang awalnya ada kini tidak bereaksi. Mata Ye Chen terbuka di kolam darah, dengan cahaya keemasan yang berkedip, seluruh tubuhnya tampaknya benar-benar berlatih keluar dari tubuh emas abadi. Ada sesuatu di kolam darah. Mata Ye Chen tampaknya melihat sesuatu di kolam darah dan bergegas menuju kolam darah di bawah. Kolam darah itu sangat dalam, dan aku tidak tahu dari mana begitu banyak darah berasal.
Ye Chen mencapai dasar kolam darah, dan dasar kolam darah memiliki napas yang lebih kuat. Ye Chen melihat bahwa di kolam darah, ada kerangka yang lengkap. Kerangka itu bukan tulang manusia, tetapi kerangka monster. Itu sangat besar, memancarkan napas yang kuat. Hati Ye Chen terkejut, monster itu hanya dapat mengeluarkan napas yang mengerikan setelah kematian, betapa mengerikannya itu sebelum dia hidup. Ye Chen perlahan mendekati kerangka binatang iblis, yang hanya menyisakan tulang putih dan tidak ada yang lain. Namun, pada saat ini, rongga mata kerangka monster itu berkedip dengan cahaya berdarah. Ye Chen tiba-tiba terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi merasa sia-sia. Apa yang terjadi? Ye Chen ketakutan dan marah, tetapi dikendalikan dengan kuat oleh cahaya berdarah itu. Ye Chen diselimuti oleh cahaya merah yang mengerikan, tidak dapat melepaskan diri, dan sangat terkejut. Tiba-tiba, bayangan binatang buas raksasa muncul dalam cahaya merah, bentuknya seperti sapi, rambut tidak senonoh, lahir dengan sepasang sayap merah menyala, terlihat sangat ganas. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya seseorang mendekatiku. Binatang buas itu sepasang mata berwarna darah menatap Ye Chen, sebuah suara masuk ke telinga Ye Chen. Hati Ye Chen terkejut, binatang buas raksasa ini telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih memiliki seberkas jiwa yang tersisa. Seberapa mengerikan binatang buas ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen menatap binatang buas itu dan bertanya. Namaku malang dan aneh. Dalam perang dunia kuno, aku dipukuli ke dunia manusia dan akhirnya jatuh. Aku mengubah esensi tubuhku menjadi genangan darah ini, meninggalkan jejak jiwa yang tersisa. Aku hanya ingin menunggu seseorang datang dan membawaku keluar. Cahaya ganas aneh yang malang menatap Ye Chen. Ye Chen terkejut karena genangan darah sebesar itu terbentuk dari kondensasi esensi darah yang buruk dan aneh. Semakin dia merasa kemiskinan itu mengerikan. Kau ingin aku mengeluarkanmu, seru Ye Chen. Ya, keluarkan aku, dan aku akan mengampuni nyawamu, atau kau akan berada di sini hari ini selamanya bersamaku. Itu sangat aneh dan dingin. Kau telah menjadi sisa. Apa yang ingin kau lakukan? Hati Ye Chen bergetar dan bertanya. Aku akan bangkit lagi, aku akan membalas dendam. Ketika waktu yang malang dan aneh itu tiba, cahaya yang ganas di matanya bahkan lebih mengerikan, dan seluruh kolam darah tampak mengaum. Orang tua itu terkejut di luar kolam darah. Bagaimana dia bisa membuat suara yang begitu besar lagi? Ye Chen merasakan otaknya berdengung, kemiskinan ini terlalu mengerikan, hanya sedikit jiwa yang tersisa masih begitu kuat. Bisakah kau bangkit kembali? Hati Ye Chen tergerak, jika yang malang dapat dibangkitkan, maka jiwa yang lama juga dapat dihidupkan kembali. Tentu saja, sekuat aku tidak dapat melakukan apapun. Qi Yang Malang bangga. Bagaimana caramu bangkit kembali? Ye Chen bertanya. Kau punya banyak pertanyaan. Kau hanya perlu mengeluarkanku. Jangan tanya orang lain, atau aku akan membiarkanmu tinggal di sini selamanya. Dia sangat kejam. Bagaimana aku bisa mengeluarkanmu? Mata Ye Chen berputar. Aku akan bisa menempelkan hantu itu padamu, selama aku menemukan tubuh yang tepat, aku akan meninggalkanmu. Jalan kemiskinan. Wajah Ye Chen sedikit berubah, membiarkan Qi Yang Malang menempel pada tubuhnya. Ini adalah bahaya tersembunyi yang besar. Sama sekali tidak mungkin untuk melakukannya, apalagi membawa orang miskin dan aneh keluar. Ye Chen memikirkan tentang penanggulangan di dalam hatinya. Dia sangat tidak sabar dan berkata, bawa kerangka kunoku bersamaku, saya bisa membuatnya tetap berguna. Ye Chen mengeluarkan kantong surga dan bumi dan mengumpulkan sisa-sisa kuno Qi Miskin. Qi Miskin segera menerkam Ye Chen. Ye Chen terkejut dan mundur, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Qi Miskin melekat pada tubuh Ye Chen, dan kemudian pada saat ini, diagram 8 diagram Taiji tiba-tiba mulai bekerja, dan seberkas cahaya pecah, menutupi sisa jiwa Qi Miskin. 10 artefak kuno Taichi dan peta 8 trigram. Ketika Qi Miskin melihat ini, dia segera melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melepaskan belenggu 8 diagram Taiji. Dia berteriak, tidak, aku tidak mau menerimanya. Sisa jiwa Qi Miskin ditarik paksa oleh 8 diagram Taiji. Dia putus asa. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, dia pikir dia bisa dihidupkan kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini,
dia bertemu dengan diagram 8 diagram Taiji, yang benar-benar menghancurkan harapannya. Ye Chen juga terkejut bahwa diagram 8 diagram Taiji bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan jiwa-jiwa sisa yang malang dan aneh dimasukkan ke dalam diagram 8 diagram Taiji, tetapi dalam sekejap, kekuatan yang kuat diumpankan kembali. Ye Chen segera menyerap kekuatan itu dan memurnikannya. Dia merasa bahwa napasnya lebih kuat. Ye Chen membuka tas surga dan bumi, dan melihat bahwa tulang-tulang kuno yang langka di dalam tas itu telah menghilang. Hanya darah dari satu tangan yang mengeluarkan bau yang mengerikan. Tas surga dan bumi supernatural telah memurnikan esensi dan darah yang terkandung dalam kerangka kuno. Ye Chen sangat gembira dan segera mulai memurnikan esensi darah. Lian Lao tidak bisa duduk di luar kolam darah, dan Ye Chen tidak keluar. Dia tidak memiliki dasar sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Sudah 3 hari. Mengapa kamu belum keluar? Apakah sudah berakhir? Orang tua itu memarahi. Saya khawatir Ye Chen tidak akan bertahan lama. Sekarang Ye Chen belum keluar selama 3 hari, dan dia memarahi lagi. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kolam darah, seperti binatang buas yang mengaum. Kolam darah bergulung dengan keras, dan wajah Lian Lao berubah dan sedikit mundur. Apa-apaan ini? Orang tua itu menatap kolam darah. Bang! Sesosok tubuh bergegas keluar dari kolam darah, dengan napas yang kuat di sekujur tubuh, dan lapisan cahaya keemasan ini berkedip-kedip. Melihat ini, orang tua yang memurnikan itu sangat senang, anak ini telah menembus 1 putaran, dengan lapisan cahaya keemasan, dan alamnya juga telah menembus ke tingkat ketiga fondasi bangunan. Itu tidak mengecewakan saya. Ketika formula tubuh emas 9 putaran mencapai putaran pertama, setidaknya akan memiliki kekuatan 10.000 hal. Ye Chen duduk di tanah dengan lutut bersilang. Napasnya tidak menghilang untuk waktu yang lama. Cahaya keemasan menyelimutinya, dan seluruh orang tampak serius. Lian Lao terkejut karena tubuh Ye Chen mengeluarkan napas yang membuatnya merasa terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen di kolam darah. Mengaum. Ye Chen juga mengaum, suaranya seperti anjing menggonggong, sangat aneh, sehingga orang tua yang memurnikan juga tercengang. Apa yang dilakukan bocah ini? Di tubuh Ye Chen, muncul senyum ganas, untungnya aku telah membuat 2 persiapan, kamu memurnikan esensi darahku, sekarang aku dapat memiliki tubuhmu. Kamu delusi. Ye Chen mengaum dan berjuang melawan kemiskinan. Dalam pikiran Ye Chen, ada 2 jiwa yang saling bersaing. Ye Chen memperluas kekuatan jiwa hingga ekstrim dan berkata dengan dingin, kamu hanya sisa. Bahkan jika kamu kuat sebelum hidupmu, kamu hanya jiwa sisa sekarang. Bahkan jika itu hanya hantu, itu sudah cukup untukmu. Jalan kemiskinan, keanehan dan keganasan. Bunuh. Jiwa Ye Chen meraung, bergegas menuju Qi Miskin, wajah Qi Miskin berubah, bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Dia tercengang oleh kemiskinan. Dia tidak pernah berpikir bahwa jiwa yang membangun fondasi begitu mengerikan sehingga tampaknya mustahil bagi jiwa sisa miliknya untuk menghapus jiwa Ye Chen. Hancurkan sepenuhnya. Jiwa Ye Chen meraung, berubah menjadi serangkaian pedang Qi yang mengerikan dan membunuh masa lalu. Tidak, Qi Miskin putus asa lagi, dan jiwa sisa miliknya tidak dapat menahannya. Kematian hantu yang malang dan aneh itu, semakin lemah, dan akhirnya hancur total. Ye Chen juga menghela napas lega, napas seluruh tubuhnya berangsur-angsur menyatu. Apa yang telah kamu lakukan? Melihat Ye Chen bangun, Fu Lao langsung bertanya. Tidak ada, ini pembaptisan. Ye Chen tidak bermaksud memberitahu Lian Lao situasi sebenarnya, karena itu tidak penting lagi. Karena tidak ada yang mengetahuinya, itu seharusnya tidak ada. Lian Laohu menatap Ye Chen dengan curiga dan tidak memiliki jalan napas yang baik, kupikir kamu akan tidur di dalamnya untuk waktu yang lama. Ye Chen memutar bola matanya yang putih dan menutupi wajahnya dengan garis-garis hitam. Tanpa menunggunya berbicara, Lian Lao melanjutkan, hari-hari ini tidak ada gelombang putih dan buang-buang waktu. Untungnya, formula tubuh emas 9 putaran telah menembus 1 putaran, dan alam telah mencapai tingkat ketiga lingkungan fondasi bangunan. Itu juga merupakan pencapaian kecil, tetapi masih jauh lebih buruk. Menyempurnakan air dingin khusus yang lama, Ye Chen yang bermata putih berkata, ingin berpartisipasi dalam negara Zhao yang besar dibandingkan dengan membangun 3 lapisan fondasi bangunan.
Kecuali kita dapat memiliki kekuatan untuk membunuh 5 lapisan fondasi bangunan, kita masih akan disalahgunakan. Ye Chen bergerak dalam hatinya. Tampaknya dia telah memikirkan Dabi negara Zhao terlalu sederhana sebelumnya. Guru, Anda pasti punya cara untuk meningkatkan kekuatanku. Ye Chen menatap Lian Lao sambil tersenyum. Lian Lao berkata dengan puas, itulah kodrat. Apakah menurutmu guruku sedang bermain di hadapanku? Meskipun aku tidak dapat membantumu dalam kendo, aku masih dapat membantumu ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Chen berkata, metode apa? Aku memiliki seperangkat keterampilan tinju di sini. Ini disebut Bumi Wang Quan. Kamu pandai berlatih. Kekuatanmu pasti dapat ditingkatkan, kata lelaki tua itu. Bumi Wang Quan, nama yang bagus. Ye Chen terkejut. Ini adalah semacam teknik tinju yang mendominasi, yang tidak ada bandingannya dalam kekuatan serangan. Ini paling cocok untuk orang yang berlatih keterampilan fisik. Selama serangan, ada udara raja, menghancurkan segalanya. Pemurnian tua berkata dengan gembira. Sangat kuat. Ye Chen sangat gembira. Aku akan melatihnya untuk kamu lihat. Kamu dapat memiliki pemahaman yang baik. Ingat, kamu harus memahami makna yang mendalam. Jika tidak, itu tidak ada gunanya sama sekali. Orang tua itu serius. Ye Chen mengangguk dengan keras dan tidak sabar untuk melihat latihan Lian Lao untuk tidak menghancurkan Wang Quan. Ketika Lian Lao berjalan ke samping, temperamennya berubah. Seluruh tubuhnya mengembang dan tinjunya terbuka dan tertutup. Dia tidak bisa berlatih Wang Quan. Dalam prosesnya, seluruh tubuh Lian Lao memancarkan udara seorang raja. Momentumnya seperti pelangi. Sebuah tinju dihembuskan dan udara menderu. Kekuatan teror menyapu dan menghancurkan segalanya. Ye Chen melihatnya dengan saksama dan terkejut. Kekuatan tinju Raja Abadi memang sangat menakutkan. Jika orang tua itu mencoba yang terbaik, dia akan menghancurkan seluruh kehampaan. Menyempurnakan napas lama, berkata, melihat dengan jelas. Ye Chen mengangguk, melihat dengan jelas. Maukah kamu menunjukkan padaku perubahan? Berlatihlah dengan cara lama. Ye Chen tertegun pada awalnya, dan kemudian mengangguk. Dia mulai bermain dengan cara yang sama seperti yang baru saja dia latih. Namun, kekuatannya jauh lebih buruk dan dia tidak merasa seperti seorang raja. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menyempurnakan cara lama, apakah kamu mengerti sekarang? Begitu, jika kamu tidak memahami makna mendalamnya dan hanya mempelajari tindakannya, itu seperti tubuh tanpa jiwa. Itu tidak berarti, kata Ye Chen. Lian Lao mengangguk dengan gembira dan berkata, kamu pandai memahami. Latihan Bumi Wang Quan telah mencapai puncaknya. Wang Qi melambung ke langit. Itu dapat menghancurkan lawan bahkan jika itu adalah Wang Qi. Ye Chen mengangguk dan duduk dengan lutut bersilang. Dia mulai memahami makna mendalam dari Bumi Wang Quan. Dalam benak Ye Chen, Bumi Wang Quan melintas berulang kali. Lian Lao duduk di samping dan memperhatikan Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. 7 hari kemudian, Ye Chen duduk dan menyadari. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Wang Qi, Lian Lao terkejut dan merasakan bahwa tubuh Ye Chen penuh dengan Wang Qi. Sungguh menakjubkan. 7 hari kemudian, kamu akan memiliki jiwa raja. Apakah kecepatan ini terlalu mengerikan? Lian Lao Ce benar-benar terkejut. Dia berpikir jika Ye Chen bisa memahami sesuatu dalam waktu setengah bulan, itu akan sangat bagus. Qi raja dalam tubuh Ye Chen terus-menerus terpancar, dan menjadi semakin kuat, yang membuat Lian Lao merasa semakin luar biasa. Betapa anehnya dia. Lian Lao tertawa getir dan sangat gembira dalam hatinya. Dia merasa bahwa harapan untuk membangun kembali Lian Tizong semakin tumbuh. Selama Ye Chen tumbuh seperti ini, dia akan menjadi orang kuat yang mengerikan dalam waktu dekat. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya berkedip dengan sentuhan napas yang mendominasi, seluruh orang itu tiba-tiba berdiri, membukanya dan melambaikan tangan ganda, menampilkan Wang Quan yang abadi. Udara seorang raja terpancar, itu mendominasi dan menakutkan. Dengan satu pukulan, kekuatan teror meledak. Itu benar-benar memiliki perasaan menghancurkan segalanya. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan sangat gembira. Setelah 7 hari, dia akhirnya menyadari makna mendalam dari tinju Raja Abadi. Bagaimana kabarmu, Tuan? Ye Chen berkata dengan gembira. Itu tidak terlalu bagus. Baiklah, wajah bosnya tampak muram, tetapi hatinya sudah sangat terkejut.
Petik 2. Lian Laoheng berkata, apakah kamu sangat sombong? Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Aku katakan kepadamu, ada orang yang lebih kuat darimu. Siapa kamu? Aku berani mencapai prestasi ini. Aku tidak tahu bagaimana cara mati saat itu. Lian Lao sama sekali tidak sopan dan memarahi Ye Chen. Aku harus mengingat ajaran guruku. Ye Chen memberi hormat. Ye Chen tahu bahwa alasan mengapa Lian Lao mengatakan ini adalah untuk mengingatkannya sepanjang waktu agar tidak sombong dan berpuas diri. Tidak ada yang baik tentang prestasi ini, jadi dia harus pamer dan bangga. Ada banyak orang kuat di dunia ini. Di depan orang-orang kuat itu, apa nilainya? Orang tua yang pandai memurnikan itu bersenandung, ayolah, tinggal setengah bulan lagi menuju pertandingan besar negara Zhao. Sekarang kota kekaisaran pasti sangat sibuk. Kau bisa pergi lebih awal. Ada baiknya kau melihat dan melihat. Siapa yang akan ikut serta dalam kontes Zhao? Ye Chen meninggalkan gua bersama Lian Lao dan berjalan keluar dari jurang Catian. Ia berkata, jalan berikutnya, kau bisa pergi sendiri dan mencoba memenangkan tempat di kontes nasional Zhao. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Tuan, kemana kau akan pergi? Ye Chen sedikit enggan. Aku tinggal di mana-mana, dan aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Jaga dirimu baik-baik dan jangan biarkan aku mengambil mayatmu. Lian Lao mendengus, lalu seluruh sosok itu menghilang. Negara apa yang telah dicapai Tuan? Dia datang dan pergi tanpa jejak. Ye Chen menatap Lian Lao yang menghilang di depan matanya, terkejut. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa kemunculan Lian Lao adalah untuk meningkatkan kekuatannya, agar dapat berpartisipasi dalam kontes nasional Zhao. Apakah itu berarti bahwa guru telah memperhatikanku sepanjang waktu? Ye Chen mengerutkan kening, kekuatannya sendiri meningkat, menyempurnakan Old Left, yang membuat Ye Chen begitu curiga. Sekarang aku telah mencapai level ketiga Zujijing, dan kekuatanku telah mencapai 120.000 gajah. Jika aku berbicara tentang kekuatanku, aku tidak akan menderita kerugian apapun dalam menghadapi lantai 5 Zujijing. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, perkiraan yang sangat akurat tentang kekuatan mereka sendiri. Sekarang masih ada setengah bulan lagi sebelum Zhao Dabi. Selama setengah bulan ini, kekuatan Ye Chen akan terus meningkat. Ketika saatnya tiba, Ye Chen berpikir bukan tidak mungkin untuk membunuh lantai 5 fondasi. Ke kota kekaisaran. Ini adalah kesempatan bagi semua talenta untuk berkumpul di kota. Wus! Di langit, 10 elang angin meraung lewat, dan hampir 30 pemuda dan pemudi berdiri berserakan di punggung mereka. Di antara mereka, hanya ada satu pria dan satu wanita di atas elang angin cepat. Di antara mereka, wanita itu adalah Liu Piaoyue. Pemuda itu tampan, dengan pakaian putih berkibar dan berdiri dengan tangan di punggungnya. Liu Piaoyue melihat ke kejauhan dan mendesah dalam hatinya, aku tidak tahu apakah Ye Chen telah tiba di kota kekaisaran sekarang. Pemuda berpakaian putih itu menatap Liu Piaoyue dan berkata sambil tersenyum, adik seperguruan, kita akan segera berada di kota kekaisaran. Kali ini, kita harus memenangkan tempat yang bagus dalam kompetisi besar Zhao, agar dapat memenuhi harapan klan. Liu Piaoyue mengangguk sedikit, tetapi bagi pemuda berpakaian putih, dia tidak dapat menunjukkan minat apapun. Pemuda berpakaian putih itu mengerutkan kening dan berkata, apa yang ada di pikiranmu, adik seperguruan? Tidak. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan kemudian menghela napas panjang, kali ini, pasukan lain harus dipersiapkan dengan baik. Kita tidak boleh ceroboh. Tidak mudah untuk memenangkan nama baik dari begitu banyak orang. Pemuda berpakaian putih berkata dengan dingin dan sombong, kali ini, selain beberapa pintu utama lainnya, orang-orang itu dan beberapa orang di kota kekaisaran yang dapat bersaing denganku, yang lain hanyalah penghalang bagiku. Pertandingan besar Zhao tidak hanya melibatkan beberapa kekuatan besar dan bakat di kota kekaisaran untuk berpartisipasi, tetapi juga beberapa bakat yang tidak dikenal akan datang. Jangan ceroboh, kakak seperguruan, kata Liu. Adik seperguruan muda lebih banyak berpikir, kali ini aku pasti akan memenangkan tempat, meningkatkan reputasi Sekte Zixia. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan dingin. Liu Piaoxiu tidak banyak bicara. Dia tahu kekuatan Si Tuzan. Bahkan di antara orang-orang yang ikut dalam Dabi, dia juga yang terbaik.
Harapan Sekte Zixia jatuh padanya. Faktanya, banyak sekte sangat jelas. Meskipun mereka telah mengirim sejumlah besar murid, mereka akhirnya bisa mendapatkan tempat yang bagus. Hanya beberapa murid inti dengan bakat alami yang bagus yang bisa mendapatkan keuntungan. Yang lain hanya mengambil risiko. Elang angin. Setelah mendengar auman elang iblis, dia pergi ke gunung untuk melihat angin. Mata Ye Chen melihat, matanya cerah, dia melihat salah satu angin di pohon willow terbang salju. Berterbangan salju, hati Ye Chen gembira, elang jahat angin cepat segera menghilang. Ye Chen melihat elang angin yang menghilang, hatinya juga tercengang, dia merasa bahwa mereka yang ada di elang angin, satu persatu sangat kuat, semuanya kuat di atas fondasi. Ada begitu banyak pemain kuat dalam satu klan. Tampaknya ada banyak persaingan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri. 2 hari kemudian, Ye Chen melihat sebuah kota yang sangat besar dan megah merangkak di atas bumi. Kota itu sangat tinggi dan megah, dan lebih megah dari semua kota, memancarkan atmosfer. Wang Qi, Ye Chen melihat, di kota ini, ada gas raja yang keluar dengan deras. Seperti yang diharapkan, keluarga kerajaan luar biasa, memiliki semangat kerajaan dan sangat kuat. Ye Chen terkejut, dan semangat kerajaan Zhao kuat, yang membuktikan bahwa negara Zhao tidak akan menurun untuk sementara waktu. Kota Kekaisaran. Di tengah-tengah negara Zhao, tinggallah Raja Zhao, para pejabat dan bangsawan negara Zhao. Ye Chen memasuki kota, berjalan di kota Kekaisaran, dalam hati yang sangat terkejut. Sepanjang jalan, semua orang yang kami temui adalah orang-orang yang kuat. Lantai 9 negara Lian Qi adalah orang yang rendah hati di sini. Kota Kekaisaran benar-benar mengerikan. Ye Chen langsung merasa bahwa kota naga itu sangat lemah, dan dibandingkan dengan kota Kekaisaran, kota itu berjarak ribuan mil. Aku tidak tahu di mana salju sekarang. Jangan tanya apakah kamu sudah sampai. Ye Chen berjalan di jalan Huang Cheng dan berkata dalam hati. Di dekat Dabi Zhao, banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam Dabi atau melihat otak manusia, yang membuat kota Kekaisaran sangat ramai dan sibuk. Ye Chen mendongak ke depan, di kota Kekaisaran, terletak sebuah istana yang megah, di mana pusat kota Kekaisaran, istana. Dulu, aku menyinggung banyak sekte agama di situs bersejarah, tetapi sekarang Dabi belum dimulai. Lebih baik aku tetap bersikap rendah hati dan menyembunyikan identitasku. Ye Chen berpikir, dengan topi bambu, menutupi wajahnya. Kemudian, Ye Chen datang ke sebuah restoran, yang hampir penuh dengan biksu yang kuat. Ye Chen menemukan tempat sepi untuk duduk, meminta sepanci anggur, 2 piring hidangan anggur, 1 orang untuk makan. Tuan, tidak ada kursi di sini. Jika Anda tidak keberatan, mari kita buat meja. Bagaimana kalau aku yang bayar anggurnya? Pada saat ini, seorang pria datang dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen mendengarkan, sudut mulutnya sedikit terangkat, berkata, silakan. Terima kasih banyak. Pria itu duduk dan meminta 2 pot anggur dan beberapa piring daging. Kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam Zhao Dabi? Tanya pria itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ketika raja datang ke dunia, jangan bertanya lebih sembrono, Ling Yunzi tidak berubah, satu pedang membantai rakyat jelata. Ketika pria itu mendengar puisi-puisi ini, gerakan Dao Jiu menjadi kaku. Dia juga mengangkat senyum di mulutnya. Dia terus menebus rasa kenyangnya. Dia berkata, konon anggur bertemu dengan orang kepercayaan untuk 1000 cangkir. Apakah lebih baik mabuk hari ini? Saat Anda bernyanyi diiringi anggur, hidup adalah geometri. Ye Chen tertawa dan menghabiskan gelasnya. Junmo bertanya, haha, tersenyum, minuman yang sama, berkata, kapan saudara Ye datang? Baru saja ke sini, dan kamu? Ye Chen bertanya, sudah beberapa hari. Junmo bertanya sambil tersenyum, sepertinya aku yang paling aktif. Akhir-akhir ini, pasukan utama telah tiba, kekuatannya sangat bagus, sepertinya pertandingan besar ini tidak akan mengecewakan orang. Ye Chen menatap Junmo untuk bertanya, napas Junmo bertanya menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak dapat melihat kekuatan Junmo Wen. Aku belum melihatmu selama berbulan-bulan. Aku benar-benar malu dengan kemajuanmu. Junmo bertanya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan tanya kakak, kamu telah membuat kemajuan besar.
Junmo bertanya dan berkata sambil tersenyum, ketika kita terpisah satu sama lain, Saudara Ye membangun lantai pertama fondasi, tetapi sekarang kita telah membangun 3 lapisan lingkungan fondasi. Kecepatan latihan ini benar-benar mustahil bagi orang untuk hidup. Ye Chen berkata, lantai 3 Zuji Jing tidak ada apa-apanya di sini. Junmo mengangguk dan bertanya, lalu berkata dengan serius, memang benar, kali ini hampir semua talenta dari negara Zhao telah datang. Ada banyak orang yang telah membangun lingkungan fondasi lebih dari 5 lantai. Terlalu sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun, bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Ye Chen mengangkat alisnya, menatap Junmo dan bertanya, kesempatan apa? Seperti yang kamu tahu, tujuan Zhao Dabi adalah memasuki medan perang kuno untuk mengumpulkan darah. Oleh karena itu, dalam ujian utama, akan ada peluang untuk meningkatkan kekuatan. Selama kamu memahaminya, kamu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu dalam ujian. Junmo bertanya, itulah sebabnya sekolah-sekolah itu bersedia mengirim begitu banyak murid ke sini. Bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh prestasi, jika mereka beruntung, mereka juga dapat memperoleh peluang untuk meningkatkan kekuatan mereka.